sosok pertapa yang dari segi pakaiannya itu menggunakan batik seperti batik-batik era kerajaan Majapahit. Berarti ini termasuk gua-gua kuno ya? Bisa jadi gua ini memang ditinjau dari segi fakta yang ada. Ya, memang ini semacam gua pertapaan, ya, kemudian dilanjutkan dan mungkin bisa kita lihat sini mas ya? Ya, gua ini lorong-lorong penuh dengan ruangan-ruangan. Dan ini ada pencahayaannya, mungkin bisa masuk sini, sini. Ya, teman-teman, teman-teman ya, kamera, mohon ya. agak menjauh dikit ya, biar Ya, kita ini permisi teman-teman Mbak, bisa melihat dengan jelas. coba eksplorasi yang ternyata memang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat dan selalu sampai. Oke, kita ketemu lagi di video alam. Jadi terus dari kita dulu, Teman-teman. Iya. Jadi menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, di gua ini masih terkadang ada semacam sosok ya pertapa. Memang kadang terlihat, kadang tidak. Oh di sini Kang ya? Ya ini memang agak alami dan masih rumput. Ini orang-orang tua yang di sini itu sering menyuruh anaknya itu jangan bermain di area gua ini. Karena memang sering ada penampakan-penampakan yang ada. Penampakan orang pertapa? Penampakan orang pertapa. Coba kita memasuki lorong ini. Rahayu, Mbak, permisi Mbak. Ini pun sowan. Jadi kondisi gua memang warnanya putih ya. Ya mungkin dibangun di tebing cadas yang sangat kuat. Nah ini. Coba kita pelan-pelan memasuki gua ya. Itu. Terlihat ya. Mana. Orang Majapahit. Takut. Uang. Kita tidak tahu. Iya. Ternyata ada pertapa. Ini dakwah kan? Iya, bukan wak ini. Ternyata ada semacam sosok pertapa. Kita juga harus panggil itu aja kan? Mbak yang bisa berinteraksi dengan Runten. Assalamualaikum Mbak Rahayu. Permisi. Mungkin Gus ya panggilnya. Kita gimana? Itu enak. Saya takut ngerasa enggak enak. Rasanya ada panggil ada bang. Rambut apa? Masa? Rambutnya panjang. Iya pak. Rambutnya panjang. Aduh, enggak sampai hati saya. Tak panggilkan teman saya aja biar. Oke. Ada temannya, saya enggak berani saya. Saya ada. Kita pak. Sanggup. Loh, iya ya. Kulitnya itu seperti kulit kayu. Iya. Rambutnya panjang pak. Iya. Rambutnya panjang. Agak masuk sedikit. Enggak kaya tak pak. Enggak. Kita amankan dulu lokasinya. Ini memang tertutup bongkar dan seakan-akan mau kelelawar dari dalam sangat menyengat sekali.
gua ini memang jarang dijamah oleh manusia ya. Aman kan Mas dulu ya? Ya. Aman Sobat Kerja. Gua apa Mas? Nah ini gua kelelawar Pak. Ini ada. Apa Pak? Kelelawar. Loh, kelelawar mati apa Pak ini Pak? Ini ada nggak pegang? Mati Pak. Mati Pak. Ini pakai daun ya. Jadi tas apa ya? Ini salah satu fenomena bahwasanya kalong. Itu cocok. Urip Kang. Urip. Jadi ada kelelawar, untuk kelelawar ya. Yang kepentingan di sini jadi memang benar menurut cerita tutur di sini selain ada pernah ya ada pertapa yang sering warga mendapatinya, tapi jarang memang anak-anak di sekitar sini dilarang di sini. Kita jelaskan pada netizen. Kalau di sini ada orang betapa. Iya. Gimana Kang orang betapanya? Iya. Ini lokasinya wilayahnya Majapahit, Kota Raja, Kutorejo. Kutorejo, ada yang mengatakan Kutorejo itu berasal dari kata kota raja. Gimana tentang orang betapa ini? Enggak ada. Gimana tentang orang yang betapa pada waktu itu apa tujuannya gitu loh? Jadi memang kalau pada masa Majapahit itu memang banyak sekali di gunung-gunung, di gua-gua ini memang ada aktivitas pertapaan ya. Gitu ya. Pertapaan sebenarnya adalah menyempurnakan catur asrama yang tepat. Jadi usia anak-anak dikenal dengan brahmacari, usia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian menginjak usia grihasta, berumah tangga. Setelah kemudian anak-anak mandiri, maka usia pensiun ini disebut wanaprasta, yaitu pergi ke hutan untuk bertapa atau di gunung-gunung. Yang kemudian yang keempat adalah sunyasa ya. Bertapa guna menjemput moksa. Jadi moksa inilah yang kemudian tujuan utama dari kehidupan masyarakat era kerajaan Majapahit. Terus di mana kalau moksa itu? Moksa ini ya, pengertian moksa sebenarnya ada beberapa pendapat. Yang pertama, definisi moksa pada masa lalu, terutama pada masa kerajaan Majapahit, bahwasannya nyawa manusia itu dipercaya sebagai Atman. Atman itu percikan dari Brahman. Brahman itu adalah yang maha kuasa, memercikan zatnya menjadi nyawa manusia itu dianggap Atman. Kemudian atau jiwa-jiwa yang suci lepas dari segala dosa dengan melakukan pertapaan-pertapaan yang keras ini untuk terbebas dari segala noda dan dosa, maka jiwa suci ini bisa kembali kepada Tuhannya. Inilah yang dinamakan dengan moksa. Oh, berarti orang tadi ingin moksa. Ya, mungkin bisa jadi penampakan sosok pertapa yang ada di sini itu juga semacam petunjuk gaib, itu semacam petunjuk gaib bahwasanya di sini pernah ada sosok pertapa. Kalau toh kemudian memang di sini ada real sampai saat ini, memang sebenarnya di luar logika, karena Majapahit hingga saat ini lebih dari 700 tahun lamanya. 700 tahun lamanya masih bersama di sini. Nah, masih bersama di sini sosok pertapa yang dari segi pakaiannya itu menggunakan batik seperti batik-batik era kerajaan Majapahit. Berarti ini termasuk gua-gua kuno ya? Bisa jadi gua ini memang ditinjau dari segi fakta yang ada, juga memang ini semacam gua pertapaan gitu ya. Kemudian dilanjutkan kan gitu. Mungkin bisa kita cari lihat sini Mas ya? Iya, bisa karena gua ini ternyata berlorong-lorong penuh dengan ruangan-ruangan. Ini ada pencahayaannya, mungkin bisa masuk sini. Teman-teman kamera mohon agak menjauh dikit ya, biar kita ini permisi Mbak bisa melihat dengan jelas. Coba eksplorasi ternyata memang Hati-hati. Hati-hati. hati-hati Pak. Hati-hati. Hati-hati Pak. Pertapa juga konon katanya gua ini juga semacam dijaga oleh ular. Iya, Jadi ini nggak terasa seperti kita masuk di lorong istana bawah tanah. betul, seperti memang istana bawah tanah penuh dengan lorong-lorong rahasia, bahkan semacam ruangan-ruangan dan ceruk-ceruk untuk pertapaan. Oh begitu ya. Iya. Saya tadi itu kayak ada yang nyeret kaki saya. Nah, jadi pada teman-teman tetap masuk seperti ini harus hati-hati, waspada dan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, karena banyak hal misteri yang ada di lokasi ini. Ini tidak lepas gitu.
Ini kayak batu cor, tapi alam ya. Iya, sebenarnya Gimana penjelasannya? Ini bisa jadi ini memang batu paras atau batu cadas ya, yang diduga memang terbentuk sekitar 60 juta tahun silam ya. Ini merupakan bagian tertua dari Pulau Jawa ini, bagian tengah Pulau Jawa ini. Memang ini sangat berhubungan dengan aktivitas gunung yang ada di dekatnya sini. Ini Gunung Wirang, Arjuna, dan Semono. Jadi ini alami ya? Iya, tadi kira-kira buatan bukan. Iya, ada banyak persepsi, mulai dari kemudian terbentuk sungai purba, kemudian diperluas oleh hunian manusia purba gitu ya. Terus kemudian coba ke dalam situ memang agak gelap ya. Apakah kamera masih ya? Bisa, masih bisa. Nah, di sini banyak ceruk, jendela, termasuk ruangan yang sangat besar dan sangat lebar. Wah, ini enggak penjara bawah tanah ini. Kalau penjara bawah tanah semasa pendudukan kolonial atau pendudukan Jepang ya, kita masih referensi memang seperti ini sementara memang sangat berhubungan dengan itu kerajaan Jepang ya, karena memang lokasi ini Purworejo dan dekat dengan sangat berhubungan dengan itu yang betul. Jadi pada masa feodal, terutama pada masa kerajaan memang warna ya, kasta ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, ada memang beberapa lokasi yang beda-bedakan. Lokasi untuk ruangan tertentu yang di situ memang hanya para pimpinan atau Brahmana utama saja. Kemudian ada yang pendeta biasa, ada yang kemudian rakyat kebanyakan sudah ada tempatnya masing-masing. Nah, tidak bisa campur pada waktu itu. Kita perlihatkan. Mohon maaf ya, agak gelap. Tapi apa ya? Masih kelihatan kan? Masih. Kita mulai masuk ke bawah yang sangat Pak, katanya ruangan kedua. Iya. Iya, menurut cerita tutur ya, gua ini dijajah oleh ular. Gua ini juga dijajah oleh sosok ular yang besar. Ular gomen. Nah, ya ular betapa di lokasi ini juga cerita yang memang bahwa bumi tanah seperti gua keluar, apalagi kita telah memang seperti ini. Ya, ini sudah kelihatan loh. Pintu. Oh ya, itu keluar. Iya, keluar sudah kelihatan ya. Terang, semacam jendela dingin ya. Kita beberapa pintu memang banyak di lokasi ini. Ada makhluk. Kelelawar ini Pak, sudah makhluk kan? Oh iya, kita istirahat teman-teman. Ini nanti berapa? 30 menit ya? Kayaknya itu istilahnya Pak seperti penjaga. Lah, iya, memang penjaga. Jadi ya, semacam memang di sini ada kelelawar asli atau gaib ya. Jadi memang kita harus memiliki pandangan keduanya ya. Biasanya pasti memang seperti itu. Ya Pak, mungkin sudah ada 10 menit kita sudah keluar. Iya. Ini ada durasi apa gitu? Nggak ada petunjuk mungkin kalau di dalam bumi itu bagaimana gitu penjelasannya. Jadi iya, Yang bertapa tadi? lah Yang bertapa tadi tadi? itu sepertinya sosok gaib. Saya tadi di sini Pak, ada di sini, tapi kenapa kok begitu kita masuk itu Menghilang. kayak menghilang begitu? Iya, lah itu. Apa langsung moksa? Bisa ya? Bisa juga ya, tapi memang kesaktian orang zaman dulu itu memang kita patut salut. Ada beberapa ilmu yang semacam sains hilang, semacam sains yang hilang itu memang ada. Bisa menghilang. Iya, jadi ilmu-ilmu zaman dulu memang kita saat ini sudah tidak mendapati lagi, dan hanya kemudian kerendahan hati kita saja yang bahwasanya memang leluhur kita memang sangat hebat dan bisa memiliki ilmu-ilmu yang sangat luar biasa sekali. Semacam kalau di dunia modern sekarang teleportasi. Ya, itu atau Mas menghilang Ika. ya. Mas Ika, Mas Iya. Ika di klub ya. Ya, betul. Bersama Kak Sutris, Iya. TV dan Setelah Pak Seno, ya. kita mendapatkan satu ilmu Iya, di mana kehidupan ternyata tidak hanya dijalankan saja. Di dalam bumi juga ada kehidupan. Betul. Kita tadi berapa ya dalam bumi? Iya. Bahwa setelah bawah ini ya, ini memang ada sosok beberapa yang sempat terlihat sekilas atau juga Nyata ya? Tidak nyata ya? terlihat nyata juga. Tapi kemudian setelah beberapa hal kita masuk ternyata Ada aura-aura orang banyak. Terus takut
sekaligus kita menunjukkan kepada teman-teman seluruh netizen ya. Iya betul. Biasanya tuh kalau kita tampilkan betapa, dia tanya gimana orang betapa ini tadi bertepatan. Kita alhamdulillah bisa menunjukkan orang betapa mungkin sudah ratusan tahun kalau dia sebutnya panjang. Ya, karena kalau memang masih semacam hanya manusia yang hidup di era kerajaan Majapahit hingga saat ini lebih dari 700 tahun. Kira-kira enggak ilmu bayang-bayang gitu. Orangnya sudah mati tapi jasadnya keluar di permukaan. Bisa jadi, tapi memang beberapa fakta yang tidak bisa dipungkiri ada manusia-manusia yang hidup lebih dari 1000 tahun itu memang faktanya memang ada dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Ini bagaimana? Kita hal seperti ini harus kita lestarikan ya. Karena ini kan Nusantara. Kita bisa Ambil hikmah. Iya. Atau memang penampakan orang-orang Majapahit zaman dulu ini mengingatkan kepada kita semua ya. Rasanya leluhur ada gitu. Leluhur kita iya Iya, ada gitu, memiliki teman-teman. prestasi, bahkan keberhasilan mereka itu maka kita ada. Iya. Kalau mereka punah pada waktu itu tentu kita nggak ada. Ya, mungkin Itulah hikmah yang bisa kita sekian ya, kita nggak boleh lama-lama durasi di dalam bumi. Ya, Kita keluar, kita Ya, cari oke, minum-minum apa. Oh iya. Mana-mana ya teman-teman. Tetap ikuti terus ya. Channel 4 tadi ya. Ya. Silahkan dulu. Ya. Ini kok sudah kampung ya? Kalau tadi pintunya tadi yang lain, ini pada pintu yang kedua kita bisa mendapati di sini ternyata kita dengan perkampungan atau Perkampungan pemukiman. ya, ini Iya, perkampungan ya. jadi kita tidak di dalam hutan ya. Ini sudah ternyata semacam pinggir sungai. Dan tadi yang tadi ada rumah. Oh di atas itu ya. Di atas gua itu ada rumah. Oh iya. Rumah ya. Berarti ini adalah istana bawah tanah di bawah perkampungan. Di bawah perkampungan warga ditemukan istana bawah tanah. Dan ada orang betapa. Dan ada orang betapa ratusan tahun di dalamnya ya. Selain kemudian memang berbagai macam makhluk gitu loh ya, seperti kelelawar, raksasa dan ular. Cukup sekian, teman-teman. Cukup sekian ya. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Rahayu.